sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta, Jan Farid. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Jan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga nanti akan menghubungi Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Saya ke Pak Jan dulu. Kemarin pertemuan dengan pengurus PBNU, apa saja yang dibicarakan? Sebetulnya inti pembicaraan tersebut, kita ini ahli sunnah wal jamaah ini cinta damai. Cinta sesuatu yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kita tidak bilang bahwa kita akan mendukung Ahok atau Jarot, enggak. Tapi kita ingin pilkada ini pilkada yang damai lah. Jangan sampai terjadi pilkada yang ditunggangi oleh oknum-oknum. Dan saya yakin di antara dua calon tidak ada satupun yang ingin membuat kegaduhan politik di Jakarta. Kalau ditekankan lagi, Pak Said Akil kan menyampaikan bahwa kalau kami mendukung politik tidak bisa, tapi hanya mendoakan. Nah, apa maknanya ini untuk? Jadi gini, dan juga Nahdlatul Ulama itu kan organisasi Islam. Kita sudah kembali ke hitoh sejak zaman Gus Dur. Jadi NU itu tidak berpolitik. Tapi kita tidak melarang anggota Nahdlatul Ulama itu ikut di dalam dunia politik. Kita tidak larang. Jadi boleh, silahkan. Mau maju pilkada, boleh, silahkan. Tapi organisasinya sendiri itu tidak boleh berpolitik. Itu jelas, kalau itu jelas. Jadi beliau pun juga mendoakan, ya segitu bisanya, mendoakan. Pak Basuki Jarot sampai bertemu dengan PBNU, ini apa yang urgent jelang pilkada ini? Harus ada pertemuan ini, Pak Jan. Jadi pada saat pertemuan tersebut, secara khusus saya juga minta kepada Pak Kiai. Yang menginisiasi pertama kali siapa? Ya itu Tuhan yang tahu. Nggak bisa dibagi ya Pak? Pak Jan salah satunya? Iya, enggak juga sih, saya nungguin dari jam 2 aja. Okay. Jadi saya minta doa beliau supaya pilkada ini bisa berjalan dengan damai, tidak terjadi kerusuhan. Dan alhamdulillah beliau mau mendoakan. Ya kan? Jadi tanda-tanda beliau itu menerima dua pasangan loh, bukan hanya satu, ya kan? Tapi di hari-hari terakhir beliau mau menerima Ahok dan Jarot, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada Allah yang beliau mau. Sebelumnya adakah kesulitan untuk bertemu dengan PBNU dari Pak Basuki Jarot? Agak sulit. Apa yang membuat sulit Pak Jan? Awalnya? Ya, karena ada perbedaan. Dalam antara ya kan non muslim dan ya, tapi setelah ujung-ujungnya dan setelah saya jelaskan juga ke beliau, saya bilang Pak Kiai, kita jangan melihat perbedaan dong, kita melihat kesamaan. Pasangan ini nih berpihak pada umat Islam, mau menandatangani kontrak politik dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk kepentingan umat. Kita kerja mau ngapain sih? Organisasi Islam, partai Islam, kan kita ingin berbuat sesuatu untuk umat Islam. Nah kalau kita nggak bisa berbuat, tiba-tiba ada orang yang mau menandatangani kontrak politik di atas meterai, berjanji bahwa akan melaksanakan apapun kesepakatan itu yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, ya wajiblah hukumnya. Perbedaan ini apakah jadi batu sandungan juga selama pilkada ini? Mulai dari putaran pertama, apalagi sekarang putaran kedua sepekan jelang pilkada, Pak Jan? Sekarang udah nggak ada, udah aman. Sekarang udah mengerti. Karena beliau akhirnya istilahnya ya mengertilah bahwa kenapa Jan Farid sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mau membela Basuki Jarot. Karena kepentingannya untuk umat Islam. Bagaimana di tingkat akar rumput kita katakan Pak Jan? Apakah pemahaman ini juga sudah dimiliki juga sampai ke tingkat akar rumput? Alhamdulillah kalau di Jakarta ya, saya kan muter keliling door to door. Ya. Ketemu masyarakat dan saya jelaskan satu persatu. Mereka ngerti. Jadi berubah, mindset mereka berubah. Mereka menyatakan loh ini calon kita yang paling baik ini kalau begitu. Ya. Karena ada komitmennya untuk umat. Selain pertemuan Pak Basuki Jarot dengan PBNU, kita tanyakan juga ke Pak Sohibul Iman, Presiden PKS soal pertemuan di Kertanegara di kediaman Pak Prabowo. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Sohibul Iman.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di studio juga ada Pak Sohibul. Mau disapa dulu Pak Jan, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Baik. Farid, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Antum nggak pakai kopiah, aneh pakai kopiah, bagaimana ini? Nah, tadi di awal Pak Sohibul kami sempat bahas soal ada pertemuan antara Pak Basuki Jarot dan PBNU, tapi yang tidak kalah pentingnya juga pertemuan di Kertanegara. Apa saja yang dibahas Pak Sohibul? Intinya sehingga harus ada pertemuan di sana. Iya, kemarin itu pertemuan kita menyebutnya ya silaturahim tokoh ya. Itu didasari oleh sebuah kesadaran kita tentang situasi berbangsa bernegara kita pada hari ini. Ya, terasa lah siapapun saya kira merasakan sekarang ini ada ketegangan lah di dalam berbangsa bernegara ini. Nah, tentu ini harus kita deteksi ini sebetulnya ada apa di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Nah, karena itu kami kemudian mengumpulkanlah beberapa tokoh nasional. Ya, ada di sana ada Pak Amin Rais, ada Pak Kwik Kiangi, kemudian ada Pak Bushro Mukodas, ada Pak Din Samsudin, Pak Yunus Yosvia, Pak Joko Santoso, dan lain-lain ya, termasuk tokoh-tokoh lintas agama. Oke, jadi kalau dibedah, menurut pertemuan kemarin, apa sebenarnya yang jadi masalah sehingga tensi politik ini begitu tinggi jelang pilkada putaran kedua ini berakhir, dan apa solusinya? Kita akan bahas usai jeda. Pak Sohibul Iman juga Pak Jan Faridz. Kita akan kembali masih di Kompas Petang.